Untuk jadwal acara itu biasanya sudah dicatat begitu rupa, jangan sampai keliwat gitu. Dan sangunya sudah dipersiapkan, kekuatannya dipersiapkan, sampai bekal pun sudah bawa dari rumah kalau ada acara-acara seperti itu. Dengan harapan seluruh acara bisa diikuti sampai tuntas, tas. Bahkan ada yang bekalnya itu sampai nanti jam sekian makan, jam sekian makan yang kedua dalam acara itu. Itu luar biasa saja. Hari ini kita buka bersama Mazmur 84 ayat 1 sampai yang ke-12. Kita akan membacanya. Saya undang sekali lagi bangkit berdiri bersama-sama, kita baca bersama-sama firman Tuhan ini untuk kita semua dan untuk kemuliaan Tuhan. Mazmur 84. Rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Ayat yang kedua. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintas lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah-Mu daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Ayat yang ke-11 saya akan ulangi. Sebab di sini ayat 10, tapi dalam terjemahan itu yang lain mengatakan ayat 11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Silakan duduk, puji Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Renungan kita pada kesempatan ini judulnya adalah Rindu Rumah Allah. Rindu Rumah Allah. Rumah Allah disebut sebagai gereja zaman Perjanjian Baru, tetapi Perjanjian Lama menyebutnya sebagai Bait Allah, kemah pertemuan. Bahkan juga disebut sebagai pondok Daud. Kalau Daud menyebut rumah ibadahnya kepada Tuhan pada masa itu adalah pondok Daud. Bangsa Israel sebelumnya menyebut sebagai kemah suci, kemah pertemuan. Dalam Perjanjian Baru disebut sebagai gereja Tuhan. Nah, dikatakan oleh firman Tuhan di sini, apapun sebutannya, seorang berkata dalam kerinduannya, dalam hidupnya, lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Nyata dalam sebuah kebenaran firman Tuhan bahwa salah satu dari pernyataan kerinduannya seorang untuk dekat dengan Tuhan adalah
Mazmur ini. Ada yang lain mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Menyatakan sebuah pernyataan bahwa ingin selalu dekat hidup dengan Tuhan. Tapi hari ini kita melihat bahwa satu orang bahkan satu kaum menyatakan dalam ziarahnya, dalam kunjungannya kepada Tuhan, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik 1 menit kita beribadah kepada Tuhan daripada melihat brewok. Aduh, kalau mau dikatakan begitu. Mas Pur tadi malam tidur di Singkil, lalu malam saya pulang dari sini ngajak ke sampean ulang, kayak apa toh? Ya kuwi jenenge brewok. Sing brewok apa nih? Lampune. Delok celorot ngendi-endi. Kuwi sing didelok apa? Ngrungokne son. Lah wong kok kene krungu blabung kok iki wong nyedek. Ndahne aku kupinge kaya apa? Takono dhewe karo wong Tambarjo. Saya lewat itu sepi saudara. Aku ini sepi. Perjalanan dari arah sana ke bawah itu motor ndak karuan. Ya, motor terus naik semua. Wah, aku sampai ya wis tak beri kesempatan untuk naik ya, lampu tak paten lah timbang goro-goro brewok ketemu aku ning dalan kecemplung kalen kan ndak cocok di lampu tak paten iki ya. Orang jalan dengan selamat sampai ke sana. Merasa begitu sukacita. Bahkan beberapa waktu lalu brewok ini hijrah ke Samarinda. Dipamerkan ke Samarinda sana. Pernah ke Jakarta, pernah ke Tangerang, pernah kemana dan terus beredar-edar dipamerkan suara dan celorot-celorot itu. Banyak orang mencatat kapan brewok tampil lagi. Meskipun sudah pernah pergi, pernah melihat, tetapi pengen melihat lagi. Mbok pomo hari ini misalnya kemana, besok kemana, mesti melok. Apa mana kalau ada di sekitar ini, wong Tambarjo mesti nomor 1. Amin. Nah, firman Tuhan mengatakan satu, lebih baik bagiku membawa satu kerinduan yang luar biasa di hadapan Tuhan, lebih baik bagiku di 1 hari di pelataran, seolah begitu merindukan, begitu menginginkan kebersamaan dengan Tuhan, bahkan mengatakan di rumah Tuhan, datang ke rumah Tuhan, datang ke bait Tuhan, datang kepada gereja Tuhan. Aku ingin dan membandingkan satu keindahan yang luar biasa berada di rumah Tuhan. Begitu menghargainya, begitu mencintainya, begitu dekatnya, begitu mengesankan apabila hidup dekat dengan Tuhan. Satu hari pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua, 2 minggu saya ini kebayang-bayang pengen mangan apa itu? Bengok. Jangan bengok balik-balik tak tekoni. Pak, bengokmu wah. Iku nek ndang pripun. Ya wis. Mangke ngeten. Tak rungokne wae. Pikirku mopo ditawani ngono pikir. Pengen enggak? Terus sampai 2 minggu sudah. Pesen sama etek. Karena kerinduannya pengen mangan itu loh. Pengen etek. Sampai siang enggak etek. Beberapa etek enggak ada. Aku bablas ning ngadri sesuk. Sesuk ora golek etek ritek, bablas ning ngadrian. Tak golek cililang-cilileng ndi ya. Terus ketemu. Pak, Mas napa? Kula pados bengok. Wong lanang kok golek bengok, bene. Mangan yo kena oleh. Sing masak sinten? Nggih kula dhewe mangkean. Bulan tak masak mangan. Saudara-saudara, sedina lek aku mangan jangan bengok mau enek ping 7 sih. Balak-balik mangan rame sego. Rasanya nikmat, begitu enak, aduh lega. Terus tak muni, kula pun oleh bengok. Besoknya saya masak lagi. Besoknya jadi beli 2 kilo, tak masak ping 4 pangan dewi. Rasanya begitu apa? Dipuaskan karena kerinduannya, keinginannya sudah
dipuaskan. Suatu saat juga begitu. Malam sudah jam 9:30 kali ya. Pengen mangan degan ijo. Kok kaya wong nyidam bojoku nang Kalimantan kono. Mbahku tak buka, Mbah. Ayo Mbah, golek degan. Warna tak jak, mbahku tak jak. Sing calanan tak jak. Nanti bos mau melok ae. Ya. Terus tak telingi ning kene dodol degan, es degan ning ndi. Dari Singkil lewat juga sampai ke Samben, ning kono udah ada semua. 9:30. Ning tengah alas kono enek. Sampai ke situ juga ndak ada. Ujungnya 9:30 pergi golek es degan ya mesti mustahil kalau tak ada. Terus ingat, ning kono po, ning ngendi? Ning perbatasan Ngadri ambek Umbul Damar. Dari Singkil ning juga Samben lewat Ngembul. Gede wong Singkil sajane gede wong Singkil. Bablas sampai ke situ. Terus Mbak, degane cek enek. Dinadi. Kayak telas to, Pak. Yo. Bisa buka. Ning cek enek loro tak bukain. Ngene bekase. Akhirnya tadi ki tiyang pinten? Wong telu. Sing situ ora gelem. Ya wis. Degane kantun kalih sing siji pecahan gua aku, sing situ pecahan dadi wong loro. Minum tuh rasanya kayak segere ra karo-karon. Ya wong pengen mangan ngono ki lho. Tapi karena keinginan hati itu begitu membara, begitu kuat gitu. Wis nggo raketan bengi ritek dari mulai si Tiari sampai mau konti tepaan mulai. Aku mulai kungkit isuk, kungkit awan mau moro-moro maksud pengen ngene-ngene dan aku bilang. Jadi sampai kok sampean nggih. Kalau orang bablasan ini ra kelingan ku ning juga kenek terus sampai kono srane nggih upama enten iki nggih mustajab jane ngoten. Tapi kleresan tak wonten mriki nggih kleresan jenengan saged melepaskan dahagamu. Sesuk badhe mriki telepono dhisik. Lah wong penginan iki sak nyet ngene iki terus pengen dipuaskan hari itu ya sudah kita jalani. Sudah dikasih Tuhan. Pemazmur ini menggambarkan kerinduan hatinya untuk berada di rumah Tuhan. Sakjane di rumah Tuhan itu ada apa? Sampai dia begitu ingin, begitu rindu. Nek jelas pengen es degan, sing digoleki degane. Ya. Kalau pengen bengok sing digoleki bengoke, begitu ketemu bengok ya wis enak rasanya, terbayarkan. Tetapi apa yang didapati seorang di rumah Tuhan, di gereja Tuhan? Beberapa kali saya kesini dalam beberapa saat ini, Pak Narno waktu itu layak, waktu itu kemana? Tadi malam aku waktu masuk, aduh gembok, terus kan, oh iya, baik, celorot kayak mesin kono, gak peduli kondisi capek dan semuanya, karena kerinduannya. Nah di rumah Tuhan, seorang bisa merasakan kerinduannya begitu rupa adalah karena di situ ada pribadi Tuhan, hadirat Tuhan yang bisa memberi kepuasan atas kekosongan hati setiap orang. Dunia dengan segala keberadaannya bisa membuat kita ingin, tetapi waktu kita mendapatkan kepuasan sejenak dan setelah itu kita akan haus lagi. Tapi kalau hadirat Tuhan yang memenuhkan hati setiap orang, maka orang itu akan merasa puas sepuas-puasnya, dan setelah mendapat kepuasan itu dia akan selalu merindukan untuk mendapatkan perjumpaan hadirat Tuhan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Bahkan jikalau kita semua boleh memiliki hati yang seperti itu, betapa nikmatnya apabila hatiku, hidupku bisa tertarik dengan hadirat Tuhan sepenuhnya dan pada ini hanya dipuaskan, dipenuhkan hidup kita, selera kita, hadirat Allah yang ada memenuhkan kita, buat kita mantap di hadapan Allah, membuat kita menjadi tenang
tenang di hadapan Tuhan. Semua keinginan duniawi yang ada itu bisa menarik bagi kita, dan kita bisa mencari cara untuk memuaskan keinginan-keinginan yang daging ini butuhkan. Tapi hanya hadirat Tuhan yang dapat memuaskan kekosongan jiwa setiap orang. Orang bisa mabuk agamanya, sukacita untuk dirinya, tapi juga menjadi berkat untuk orang lain. Kata-kata dan pribadinya, sentuhannya, senyumannya, itu akan menjadi sesuatu yang menggembirakan buat kita, menguatkan buat kita semua. Dan orang-orang yang memandang, memerlukan kita. Hanya hadirat Tuhan. Dan karena itu firman Tuhan memberitahukan, pemazmur ini menggambarkan dirinya sebagai orang yang rindu rumah Tuhan. Seperti dikatakan firman Tuhan ini, burung pipit yang mendapat sebuah rumah. Kenal? Kita mengenal burung gereja kan? Kan bukan gagak itu. Itu burung pipit, burung gereja. Ya. Merasa begitu senang, puas karena bisa bernaung di gereja Tuhan. Bukan miliknya, tapi dia menempatkan sarangnya, dan pada waktu dia pagi, sore bisa kembali ke ruangan itu, ke rumah itu, di tempat gereja itu, maka akan menjadi kelegaan, menjadi tempat perlindungan yang luar biasa. Bahkan dikatakan burung layang-layang membuat sebuah sarang di gedung-gedung itu karena dirinya yang merindukan sebuah perlindungan. Dan dikatakan oleh ayat itu, bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbahmu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Digambarkan kenikmatan perjumpaan dengan Tuhan itu ada sebagai burung yang bisa bernaung, sebagai burung layang bisa menaruh anak-anaknya dengan aman di situ. Hanya orang-orang yang sebenarnya tidak punya peri keburungan, yang sarangnya cepet-cepet dijual. Saat dulu Pak Nanang itu diberi kesempatan, tapi rapat itu ini mungkin karena sayang. Itu juga umatnya Tuhan. Dia bisa bernaung di situ dengan baik. Jadi duduk kadang yonda. Tapi orang-orang lain, saudara, yang punya burung-burung seperti itu, belum tanggal sudah angan-angan kapan bisa panen. Dan waktu harga menjadi molangit, saudara, saya pernah diminta oleh seorang untuk ngancani setor. Setor, bukan sarang ini, tapi sarang yang bagus, bukan seliti tetapi yang walet. Dia katakan, Pak, saya minta tolong diantar, tapi ojo omong-omong wong nggih alamate ten pundi. Saya masuk jenengan ten mriki. Mangke kula betong mriku barangnya. Aku mau ngerti. Jadi begitu dirahasiakan tempat itu saja. Karena waktu itu 14.000 kalau nggak salah, 14 juta kalau nggak salah Mas, harga walet itu. Jadi saya disuruh ngeter itu rasanya hanya ngeter milu, ralan lebu. Ketemu bosnya itu, Pak sampai di petungin yang jero kono mbuh apa sing dihitung. Apakah ya seperti itu lah. Tapi yang jelas begitu dipagari keamanannya. Padahal yang dibawa ke tempat itu, dijual duit itu adalah tempat aman bagi anak-anak burung itu. Tidak merasa bersalah, disusui, diambil, dijual, digantikan uang untuk kehidupannya. Sementara anak-anak burung yang lain menjadi dijatuhkan biar nanti segera bisa terbang lagi, dan seterusnya rusak. Burung-burung ini merasa tenang, merasa terlindungi, merasa aman waktu bisa naruh sarang di tempat itu, bisa hidup dan menaruh anak-anaknya. Bahkan dikatakan ayat yang kelima, berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Di rumah Tuhan
tempat kita memuji-muji Tuhan. Ayat yang 6. Berbagai manusia kekuatannya di dalam engkau yang berhasrat mengadakan ziarah. Ada kekuatan yang baru selalu diperbarui oleh Tuhan kepada orang yang berada di hadirat Tuhan. Dan gambarannya seperti itu dinyatakan yang luar biasa. Mereka berjalan makin lama, makin kuat. Seorang yang menghadap kepada Tuhan dengan hasrat yang tinggi, dengan kerinduan yang tinggi, dengan keinginan yang membara dalam hidupnya, tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu, tetapi justru semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin bersungguh-sungguh, dan dalam kesungguhan itu hanya dapat dinikmati di hadapan Tuhan. Kita ingat beberapa waktu lalu bangsa Israel, gambarannya yang ada itu adalah waktu mereka berada, tempat ibadah mereka tuh ada di Gunung Sion, ada di Yerusalem. Tapi waktu bangsa itu sedang dibuang ribuan mil jauhnya, mereka tidak bisa beribadah karena zaman bangsa Israel, Masyarakat Lama, Perjanjian Lama itu tempat ibadah mereka tuh hanya terpaku pada Gunung Sion dan Yerusalem. Selain itu bukan tempat ibadah bagi mereka. Si waktu mereka berada di pembuangan, hati mereka ingin segera untuk pergi ke Sion, untuk pergi ke Yerusalem, melakukan ibadah di hadapan Tuhan. Tetapi tidak bisa karena pembuangan itu. Dan karena itu kerinduannya seperti makin nyata semakin hari. Ya Tuhan semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami, ya Allah. Pandanglah wajah orang yang Engkau urapi. Daud memang adalah orang yang diurapi, oleh Tuhan. Dan kerinduannya dia mengatakan kepada Tuhan, pandanglah wajah orang yang diurapi. Soalnya mengatakan, pandanglah dari tempat maha tinggi wajahku yang merindukan Engkau. Kita lahir kembali di sini, gereja ini adalah karena COVID yang telah membuat sejarah bagi seluruh dunia, di mana gereja-gereja Tuhan ditutup, manusia hanya bisa beribadah lewat Zoom, lewat online, lewat segala macam, tidak bisa bertemu. Dan hari-hari itu bagi orang yang cinta kepada Tuhan begitu merindukan. Aku pengen ketemu di rumah Tuhan, pengen beribadah bersama-sama. Bagi yang tidak bersungguh-sungguh, saudara-saudara, itu menjadi kesempatan peneran orang yang gereja, orang persembahan. Halo? Orang ngantuk melok ning TV, melok ning Zoom, melok ning mana-mana lewat HP aku bisa ibadah. Tapi bagi orang yang cinta kepada Tuhan sepenuh hati, akan rindu berjumpa dengan Tuhan bersama-sama dengan sidang jemaat ini, menjadi sebuah kekuatan yang baru, menjadi satu kerinduan yang membara. Bahkan sampai sekarang ini banyak gereja-gereja yang merasa tidak bisa berkutik karena banyak jemaat yang merasa aman, nyaman kalau hidup di gereja online, gereja YouTube, gereja online. Ada banyak orang Kristen yang nyaman di situ. Pokoknya kebaktian di situ podo ae, ngurung ndelok gambar, ada wong omong di situ aku bisa membaca dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan ada orang yang ketagihan seperti itu. Dulu sebelum COVID, saya pernah rasa terbaik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memujimu, aku menyembahmu, ya Allah yang hidup.
Saudara-saudara, jemaat ini yang rindu kepada Tuhan. Kalau tadi digambarkan seperti burung pipit, seperti aman di nyaman, tetapi yang tinggal di pelataranmu menggambarkan seorang yang rindu berjumpa dengan tuannya di pintu gerbang. Kepingin jumpa dengan tuannya, dia merendahkan dirinya, menggambarkan dirinya sebagai seorang pengemis. Halo, pernah ikut pengemis? Pernah lihat pengemis pergi ke rumahmu? Di mana dia pergi? Di pintu gerbang. Dengan nyuwun mas, edukasi, mugi-mugi Gusti Allah mari rezeki ingkang kathah. Dia tidak berani masuk. Pemazmur ini menggambarkan dirinya seperti itu di hadapan Tuhan. Karena kerinduan saya mungkin tidak bisa pergi, tidak bisa bertatap muka, tidak bisa masuk. Aku rela seperti pengemis yang hanya di pintu gerbang menadakan tangan. Tapi begitu tuannya yang turun dan memberikan sumbangan secukupnya itu, merasa puas, tidak peduli harga diri yang ada di pelatarannya pun dia boleh merasakan kepuasan pada waktu bisa berjumpa dengan Tuhan. Ayat yang berikutnya, sebab Tuhan adalah matahari sekaligus perisai, kasih dan kemuliaan dia berikan. Tidak ada satu pengharapan yang luar biasa atasnya. Dan Tuhan yang adalah matahari selalu menyinarkan sinarnya kapan saja. Hanya mendung yang bisa menghalangi matahari bersinar, memberikan sinarnya. Dan sinar matahari itu adalah berkat yang ditunggu-tunggu oleh dunia ini, oleh seluruh manusia. Kasih yang selalu terpancar daripada Tuhan. Kalau anak-anak diajarkan kasih ibu, kasih ibu sepanjang masa, sepada kita tak terduga, tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi. Kasih Allah kita dipancarkan setiap waktu untuk memberikan kemuliaan bagi seluruh umatnya. Seharusnya kita mengindahkan itu dan menganggap sebagai satu kebahagiaan jikalau kita bisa berjumpa dengan Tuhan, dipuaskan olehnya dengan hadiratnya. Ada satu orang yang di dalam dirinya hari-hari yang lampau menjadi begitu luar biasa, menjadi baik, takut akan Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara, setelah dia menjadi kuat, menjadi sombong, dan hadirat Allah disia-siakan olehnya. Kita akan belajar, kita akan membaca hari ini dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-26. Ya, 2 Tawarikh pasal 26 ayat yang ke-16 berbicara tentang seorang bernama Uzia. Bukan usiamu, bukan umur, tapi namanya Uzia. Dia dahulu baik, dia dahulu begitu takut akan Tuhan, dia dahulu begitu menghormati semuanya. Tetapi setelah dia menjadi kuat, dia menjadi tinggi hati. Ayat ini berkatakan, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Sebagaimana kita memperhatikan, melihat bahwa di Pasir Lama, dalam rumah Tuhan yang disebut sebagai mezbah Tuhan, sebagai rumah Allah pada masa itu terbagi menjadi 3. Pak aku terus kelingan gambarnya podo sama kita ya. Kita ini di sini ruangan Maha Kudus. Ruang Maha Kudus ini dibatasi. Besok memang dipasang penyekat. Di situ ruang tengah disebut sebagai ruang kudus.
di sana ruang makan. Itu cocok toh, di sana itu ono halaman. Nah, aku tadi malam waktu mempersiapkan diri itu kok ya, waduh itu tak kerja. Ruang makan nih, ya kan? Ruang jemaat, ruang kudus, ruang maha kudus. Memuji Tuhan nggak ada tirainya. Tirai dari 1 dan 2 tidak ada. Tapi zaman dulu begitu rupa, saudara. Hanya orang-orang tertentu yang boleh membakar ukupan. Nah, raja ini menjadi berubah setia. Dikatakan oleh Tuhan menjadi tinggi hati. Dia melakukan hal yang merusak, berubah setia dan memasuki bait Tuhan dengan sembarangan. Dia melakukan tugas di rumah Tuhan yang seharusnya hanya dilakukan oleh para imam, tapi raja itu melakukannya sendiri. Seolah dia, aku berkuasa lebih dari semua, aku boleh melakukan apa saja. Tidak lagi menghargai, apalagi merindukan hadirat Tuhan. Usia ini. Dalam ayat itu dikatakan setelah menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Perhatikan selanjutnya. Tetapi Imam Asaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarah meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya. Di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam kepala Asaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepatlah mereka mengusir dari sana. Ia sendiri tegas dengan keluar, karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Ada seorang yang begitu merindukan Tuhan dan mengidam-idamkan pengen terus tinggal di rumah Tuhan. Tetapi yang satu ini tidak lagi menghargai hadirat Tuhan. Dia hanya tahu bahwa Rusia sudah berubah setia sehingga menganggap semua boleh dilakukan, bebas. Toh aku sudah dimerdekakan, toh aku sudah menjadi raja, sudah ditabiskan, sudah diurapi dan seterusnya. Berarti semua boleh saya lakukan. Sampai tugas-tugas yang seharusnya dilakukan para imam dilakukannya sendiri dengan tidak ada rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Dan karena itu Tuhan menghukum dia dengan kusta. Sudah tahu apa sakit kusta? Pernah lihat orang yang sakit kusta? Pernah ketemu? Pernah salaman? Tidak pernah salaman karena sakit kusta disendirikan. Kalau zaman sekarang kusta masih bisa disembuhkan. Tapi di Sintarulo ada tahu nanya nih? Ketemu di Sintarulo itu orang sakit kusta di Jakarta. Sintanala, zaman lama Sintarulo Pak namanya Pak. Jadi setelah baru menjadi Sintanala. Itu adalah rumah kusta. Tidak boleh semua orang masuk. Gitu. Disendirikan. Pada zaman wasiat lama, sakit kusta ada sakit yang menjijikkan. Hukuman dari Tuhan, seorang yang tidak menghormati Tuhan diberi tulah dengan sakit kusta itu sudah tidak ada harganya lagi. Dia dipisahkan dari masyarakat. Dia disendirikan oleh masyarakat. Tidak boleh menjadi satu karena penyakit itu menular pada zaman itu. Sehingga dia harus ada. Uzia menjadi sombong, tidak menghargai hadirat Tuhan, tidak menghargai
tugas-tugas dari yang lain dilakukannya dengan sombong, dengan congkak, dan pada akhirnya dia mengalami kusta dan harus diusir dari kerajaan. Saudara-saudara kasih Tuhan, marilah kita belajar pada hari ini untuk selalu memberi tempat yang istimewa kepada Tuhan. Rindukan rumah Tuhan. Dan nek ngono kene sing paling tepat ya Pak Narno karo Eri. Bendino ning kene karena kita sik ngono puji Tuhan. Itu sebabnya dari awal kita begitu dulu di situ ada tempat tidur semua disingkirkan. Lalu kita mencoba pindah ke sana, membuat ini kita pisahkan sekarang. Supaya rumah ini apapun yang ada model seperti ini rumah Tuhan yang kita harus hargai, hormati. Orang kalau ketemu di mana rumah Tuhan enggak juga, tetapi hargailah ini milik Tuhan yang kita bisa pakai untuk ibadah. Hargai. Bukan lalu, waduh orang wanita bukan, tetapi di rumah Tuhan ini kita jadikan tempat perjumpaan dengan Tuhan, tempat ibadah yang nyaman bagi kita. Itu rasanya termasuk semua alat yang ada ini milik pemberian Tuhan. Kalau hari kita pakai untuk memuji Tuhan, besok dompet todung, nah itu bagiannya brewok. Sing ning kene ora usah. Ya kalau untuk berkesempatan jadi berkat karena Agustusan mungkin mau dipakai, ya oke lah karena pengen jadi berkat. Tapi zaman hari-hari alat-alat musik kita gunakan, termasuk menghargai Tuhan itu adalah main alat musik untuk kemuliaan Tuhan, tapi sesoknya kalau ada itu namanya tidak menghargai hadirat orang ngono loh. Saya tak mau ingin orang ngono itu orang isinan, tapi sing ini kelepas dulu sing ngisin wong Kristen kok. Di dalam dirimu ada Tuhan, ada Allah. Hargai Tuhan yang tinggal di dalam hati kita, supaya kita tidak dikutuk dengan penyakit kusta. Dikutuk diberi kus menurut apa pada kusnoto, tapi bukan kutuk kusnoto, tapi kusta. Hukuman dari Tuhan yang tidak ada penebusannya, tidak ada tebusannya, tidak dibeli pakai segala kusta yang dialami oleh Raja Usia. Kita semua akan menikmati dari Tuhan sampai selama-lamanya. Ayat yang terakhir Mazmur 23. Mana Mazmur 23? Ya, ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Sekalipun Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Bukan kutuk, kusta. Bukan kutuk kusta yang membuat wajah menjadi rusak, tangan menjadi rusak, terkutuk dengan kita, tapi diurapi kita semua. Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Artinya kepedulian Tuhan semakin luar biasa. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ada sukacita, ada kecukupan, ada kemerdekaan yang meluap dari hati. Tidak ada kesempatan atau waktu atau tempat untuk hal-hal yang tidak benar di dalam hidup kita, tapi dipenuhi dan itu meluap dengan syukur di hadapan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Tidak ada bagian dalam hidup kita yang kita sediakan untuk keinginan daging, untuk keadaan-keadaan yang lain yang ada, tetapi
piala hati kita penuh dengan sukacita. Dan ayat ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dipenuhkan, dipuaskan, disejahterakan, dilimpahi dengan sukacita, damai sejahtera di hadapan Tuhan. Saya masih ingat, meskipun mungkin Bapak Ibu tidak memperhatikan kemarin Pak Tur, di pantai itu kita punya tangan. Untuk apa? Kalau tangan kita, kalau hati kita melimpah dengan syukur, pujian, hormat kepada Tuhan, maka tangan kita selalu akan kita angkat seperti Tuhan Yesus naik ke surga. Tangannya terbuka untuk memberkati orang lain. Bibir mulut kita berbicara hal yang baik untuk orang lain. Kata-kata kita untuk yang baik untuk orang lain. Bukan diberikan dengan kata-kata yang menyakiti hati, yang menyindir, perkataan yang mencari keuntungan sendiri. Tapi semuanya diberikan dengan terbuka untuk memberkati orang lain. Bukan yang menyuding kekurangan orang lain. Atau yang seperti anak muda menggunakan dengan kekuatannya jotosan. Tapi kita setiap waktu hati kita melimpah dengan syukur dan Allah, dan selalu berkata, aku memberkatimu, aku mengasihimu, aku menghormatimu, aku mencintaimu, aku berbuat sesuatu yang baik. Tutur kata perbuatan kita meluap dari hati kita, karena kebajikan kemurahannya memenuhi hati kita. Maka yang keluar dari bibir mulut kita membawa hadirat Tuhan, membangun yang lemah, menguatkan yang tidak kokoh, dan memberikan penghiburan bagi yang susah, memberi secara materi kepada orang lain yang membutuhkan untuk kehidupan mereka semuanya. Biar hari ini, sekali lagi, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah seperti pengemis itu di rumah Allahku daripada diam di kemah orang fasik. Walaupun bukan hanya sejenak kita berjumpa, seperti pengemis ketemu dengan Tuhan yang memberikannya, hanya sekejap, tapi rasa syukurnya dinikmati senantiasa. Pemazmur mengajar kepada kita, mari hargai hadirat Tuhan, mari cari hadirat Tuhan, mari penuhkan diri kita, puaskan diri kita dengan hadiratnya yang luar biasa. Sebenarnya kita ingin doa 10 hari itu terus berjalan, karena doa itu mengajar kepada kita menantikan janji Tuhan yang dapat memberikan urapan baru atas kita, yang memberikan kepada kita kekuatan yang luar biasa. Hari pertama meskipun sejenak kita menikmati hadirat Allah luar biasa. Tadi malam kalah dengan rewatch ya. Nanti malam dan sampai kapan, mungkin Rebu pagi, saya akan mengantar anak cucu dalam bekerja dan cari hidup. Saya merasa sedikit bersalah sebenarnya untuk itu, tetapi memang harus dilakukan sementara ini sampai semuanya bisa berjalan sendiri dengan normal. Saya minta maaf untuk itu, tapi marilah kita waktu-waktu yang ada pakailah untuk ketemu Tuhan, cari Tuhan, puaskan dirimu dengan Tuhan, agar Tuhan semakin berkarya atas hidup kita. Kita memancarkan kemuliaan, kita tidak mencari kesalahan orang lain, tapi terus memberkati, mengungkapkan kebenaran-kebenaran, mengungkapkan berkat, mengungkapkan sukacita untuk orang-orang di sekeliling kita. Tuhan memberkati kita semua. Kita bangkit berdiri bersama-sama.